Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Ledakan di Jeddah. Timnas U17 Indonesia bikin Korea Selatan terdiam lewat kemenangan mengejutkan di Piala Asia. Kevin Dix curhat pedas. Sindir sang pelatih, tetap profesional di tengah situasi sulit. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kevin Dix curhat pedas. Sindir sang pelatih, tetap profesional di tengah situasi sulit. Sebuah malam tak terlupakan tercipta di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, ketika Timnas U17 Indonesia menuliskan kisah yang akan dikenang lama oleh para pecinta sepak bola nasional. Menghadapi Korea Selatan di laga perdana Piala Asia U17 2025, Garuda Muda tampil tanpa gentar dan justru memberikan kejutan besar, menang 1-0 dalam pertandingan dramatis yang berakhir dengan sorakan kemenangan. Korea Selatan, yang datang dengan reputasi kuat dan status unggulan, sejak awal mencoba menekan Indonesia habis-habisan. Mereka bermain agresif, cepat, dan disiplin, seolah ingin menegaskan bahwa mereka pantas difavoritkan. Tapi skenario itu tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Skuad asuhan Nova Arianto tampil dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Mereka tahu apa yang dihadapi, namun tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dari menit awal hingga akhir, Timnas U17 Indonesia menunjukkan permainan yang terorganisir. Lini belakang mereka solid, kiper tampil sigap menepis ancaman demi ancaman, dan lini tengah bekerja keras mengimbangi tempo permainan tinggi dari lawan. Babak pertama berakhir tanpa gol. Namun itu tak menggambarkan ketegangan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua tim saling serang, saling bertahan, dan saling mencari celah. Tapi yang membedakan Indonesia adalah kesabaran dan keyakinan bahwa peluang akan datang, cepat atau lambat. Memasuki babak kedua, gelombang serangan Korea makin deras. Mereka mencoba berbagai cara untuk membongkar pertahanan Indonesia. Tapi mental para pemain muda Garuda Asia tak goyah. Justru, semakin ditekan, mereka justru makin padu dan kompak. Dalam tekanan seperti itu, ketangguhan mereka terlihat dengan jelas. Dan puncaknya terjadi di detik-detik akhir pertandingan. Saat waktu tambahan memasuki menit ke-92, sebuah serangan cepat dari Indonesia membuat lini belakang Korea terguncang. Dalam situasi penuh kepanikan, terjadilah pelanggaran di dalam kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih tanpa ragu. Tanggung jawab besar ada di pundak Evandra Florasta. Pemain muda ini melangkah maju untuk mengeksekusi penalti. Tembakannya sempat ditepis oleh kiper Korea, namun bola pantul kembali ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Evandra menyambar bola tersebut dan mengubahnya jadi gol kemenangan. Gema sorak kemenangan pecah. Para pemain Indonesia berlari memeluk sang pencetak gol yang telah mengubah arah sejarah. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Indonesia menang. Dan bukan sembarang kemenangan. Ini adalah hasil dari disiplin, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Ini adalah bukti bahwa tim muda Indonesia tak hanya bisa bersaing, tapi juga bisa mengalahkan tim besar Asia. Pelatih Nova Arianto menyampaikan rasa bangganya usai laga. Ia menyebut bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja kolektif dari barisan pertahanan yang tak kenal lelah, gelandang yang cerdas membaca permainan, hingga striker yang gigih mencari celah. Nova menekankan bahwa kemenangan ini bukan sekadar hasil dari strategi, tapi juga mental dan karakter yang sudah dibentuk sejak lama. Tak hanya mengamankan 3 poin, kemenangan ini juga menghidupkan harapan besar bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan. Bahwa generasi muda ini bisa berdiri sejajar dengan tim-tim kuat Asia, dan bahwa dengan dukungan yang tepat, Garuda Muda bisa terus terbang lebih tinggi. Evandra mungkin menjadi bintang malam itu, tapi kemenangan ini adalah milik semua, dari pemain, pelatih, staf, hingga jutaan supporter di tanah air. Dan meski perjalanan di Piala Asia U17 masih panjang, satu hal kini pasti, Indonesia tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Mereka telah membuka turnamen ini dengan sebuah pernyataan keras, bahwa mereka datang bukan untuk belajar, tapi untuk membuat sejarah. Kevin Dix curhat pedas. Sindir sang pelatih, tetap profesional di tengah situasi sulit. Musim 2024-2025 di Superliga Denmark semakin panas, bukan hanya karena persaingan ketat antar tim, tapi juga karena drama di ruang ganti salah satu raksasa negeri Skandinavia, FC Copenhagen.
Salah satu yang menyita perhatian adalah situasi pelik yang menimpa Kevin Dix. Bek kanan yang punya darah Indonesia itu akhirnya angkat bicara setelah lama bungkam soal posisinya yang belakangan kerap menghuni bangku cadangan. Sudah sejak awal tahun 2025, Dix tak lagi jadi pilihan utama pelatih Jacob Nestrup dalam laga-laga penting di liga domestik. Padahal, sebelumnya ia merupakan salah satu pemain paling konsisten di lini belakang tim. Perubahan drastis itu membuat banyak pengamat dan fans bertanya-tanya, terutama karena Dix jarang diberi menit bermain secara reguler meskipun tak mengalami cedera berarti. Namun, semua berubah di laga kontra Randers FC akhir Maret lalu. Untuk pertama kalinya sejak Desember 2024, Dix tampil sejak menit awal. Tak hanya itu, ban kapten pun dipercayakan kepadanya. Sebuah tanggung jawab besar yang seharusnya menandakan keyakinan penuh dari sang pelatih. Tapi ternyata, momen ini justru menjadi panggung bagi Dix untuk meluapkan isi hatinya. Dalam wawancara pasca pertandingan, pemain berusia 28 tahun itu mengungkapkan betapa besar rasa bangganya karena dipercaya memimpin tim. Namun di balik ekspresi bahagia itu, terselip nada kecewa dan kritik halus terhadap keputusan sang pelatih yang selama ini jarang menurunkannya. Menjadi kapten adalah kehormatan besar. Saya tahu betul klub ini. Saya telah melalui banyak hal di sini, ujar Dix. Tapi tak lama setelah itu, ia mengeluarkan pernyataan yang lebih tajam. Tentu saja saya tidak puas karena jarang dimainkan. Ya, tim kami punya banyak pemain hebat, tapi saya tidak sepakat dengan pelatih dalam hal ini. Komentar itu seolah jadi sinyal bahwa ada ketegangan yang telah lama terpendam. Meski tak meledak-ledak, Dix menyampaikan kritiknya dengan elegan namun jelas. Situasi ini kemudian mengarah pada spekulasi baru. Apakah keputusan Nestrup mencadangkannya berkaitan dengan masa depan Dix yang sudah pasti akan hengkang ke Jerman? Seperti diketahui, pada Januari 2025 lalu, Kevin Dix telah menyepakati kontrak untuk bergabung bersama klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, mulai musim panas mendatang. Banyak yang menduga, pelatih Copenhagen mulai mengurangi menit bermain Dix sebagai bentuk persiapan transisi, atau bahkan bentuk penegasan terhadap pemain yang akan pergi. Meski begitu, Dix enggan mengaitkan pencadangan dirinya dengan keputusan transfer tersebut. Ia memilih untuk tetap menjaga profesionalisme dan fokus pada pertandingan yang ada. Saya tidak mau menghubung-hubungkan ini dengan transfer. Dalam sepak bola, ketidaksetujuan dengan pelatih itu hal yang biasa, ujarnya tegas. Namun jika menilik catatan bermainnya, keputusan Nestrup memang cukup mencolok. Sejak ditarik keluar saat menghadapi North Zealand pada 2 Desember tahun lalu, dan hanya bermain di babak pertama, Dix hanya tampil sebagai pengganti sebanyak 4 kali, bahkan sempat tidak masuk dalam daftar skuad sama sekali. Tapi anehnya, di ajang lain seperti Piala Denmark dan UEFA Conference League, ia masih menjadi starter dan tampil solid. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Dix tak pernah benar-benar diragukan. Hanya saja, pelatih tampaknya punya kebijakan tersendiri untuk laga-laga liga domestik. Ditambah tekanan untuk meraih gelar yang semakin besar, bisa jadi sang pelatih lebih memilih pemain yang dianggap akan bertahan musim depan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.